Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inna Allah yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Yang kami hormati Bapak Ustaz Abu Hasan, kemudian jamaah kajian malam Rabu yang kami hormati pula. Mari yang pertama kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyaknya limpahan rahmat dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri kajian rutin kita, kajian malam Rabu yang malam hari ini bertempat di Masjid Mahmudin Meranggen. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang sentiasa istiqomah mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, dan semoga kita semua nantinya menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini tema kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz adalah muhasabah, menelusuri faedah kesadaran hamba terhadap hak-hak Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan Ustaz nanti kita bisa memahami dan menjadikan iman kita menjadi meningkat, menjadikan kita tambah ilmu sebagai bekal kita untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sebelum kajian ini dimulai, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz Abu Hasan, waktu dan tempat kami persilakan sebelumnya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu billahi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani fillah arsyadakumullah, saudaraku seiman, seakidah, sepenanggungan, seperjuangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah. Dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, menjadikan sempurna kebaikan-kebaikan Allah atas kita. Dan bagi kita yang mendapat musibah, kita pun senantiasa memuji Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Karena kita sebagai seorang muslim mesti yakin bahwa apapun takdir yang menimpa kita, keadaan bagaimanapun kita, semuanya itu pasti ada hikmah kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Baik itu musibah maupun kenikmatan, ketika kita mampu menghadapinya dengan benar, maka akan menjadi kebaikan bagi kita. Itulah urusan yang sangat menakjubkan, dan itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman saja. Orang-orang di luar orang yang beriman tidak ada kamus itu. Maka sebenarnya jadi orang mukmin itu sungguh paling bahagia. Orang yang tidak beriman itu sungguh sengsara, sungguh sangat tidak menguntungkan dalam hidupnya. Maka pilihan kita ini sudah sangat tepat, pilihan kita ini sudah pas. Jangan bergeser Bapak-bapak saudara sekalian. Jalan yang kita tempuh ini, apapun kondisinya, enak maupun tidak enak, itu semuanya akan mengandungi kebaikan. Hanya kadang-kadang kita lupa, kita lalai. Ini yang harus selalu kita ingatkan. Baik, pada kesempatan malam hari ini, tema yang sebagaimana sudah kita sampaikan adalah fawaidu nadril abdi fi haqqillahi alaihi. Begitu bahasa Arabnya. Fawaid itu artinya faedah. Faedah. Nador itu secara bahasa artinya melihat, memandang. Tapi lebih daripada sekedar memandang, maka biasa dimaknai sebagai ketelitian atau bisa kesadaran. Faedah, ketelitian atau kesadaran seorang hamba terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya konsep ini, konsep tentang masalah ketelitian pandangan seorang hamba terhadap hak Allah ini sebenarnya termasuk inti ajaran tauhid ubudiyah, tauhid penghambaan. Ubudiyah artinya penghambaan, dan di sini penekanannya adalah muraqabah. Apa muraqabah? Muraqabah itu merasa diawasi Allah. Kalau bahasa menteranya mungkin kontrol diri, merasa diawasi oleh Allah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan ini secara mendalam, dan juga di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Tadi saya coba ke pasar Srodari, pasar buku itu, saya lacak di beberapa toko kitab, ternyata tidak ada. Madarijus Salikin sudah jarang. Jadi salah satu fenomena toko-toko buku offline itu kalah dengan online, akhirnya stok-stok pun jadi berkurang. Ya, akhirnya kita harus online, atau nanti kita nunggu anak yang di Arab Saudi untuk mengirimkan untuk membawa kitab itu. Baik, jadi nador di sini, nadril abdi, pandangan di sini adalah sebuah kesadaran yang sangat dalam, ketelitian di dalam memahami akan hakillah, hak-hak Allah,
Apa hak Allah itu? An ta'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ini hak Allah atas hamba. Berarti hak Allah atas hamba itu berarti kewajiban hamba. Kalau hak hamba atas Allah berarti kewajiban siapa? Hak hamba atas Allah kewajiban siapa? Kewajiban Allah. Itu hebatnya Allah itu. Allah mewajibkan dirinya. Walinnasi 'alallahi haqqun. Jadi Allah mewajibkan dirinya untuk hamba. Apa itu? Apa kewajiban Allah terhadap hamba ketika hamba itu sudah betul-betul tidak mensekutukan Allah? Jadi dalam hadis Bukhari disebutkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal, haqqullahi 'alal ibad anta ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba itu dia hendaklah mengibadahi Allah dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu pun. Nah, sementara hak hamba atas Allah, walinnasi 'alallahi haqqun alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Nih, hak hamba atas Allah. Ketika hamba itu tidak mempersekutukan Allah, maka alla yu'adziba, Allah tidak akan mengadab, Allah tidak akan menyiksa hamba yang tidak mempersekutukan Allah dengan sedikit pun. Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Di mana pelajarannya, Bapak-Bapak sekalian? Pelajarannya adalah dalam hidup ini yang paling utama yang harus senantiasa kita pikirkan, yang selalu di dalam benak kita yang tidak boleh kita lupakan adalah tentang mengibadahi Allah dengan tauhid yang benar dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Berat atau berat? Mentauhidkan Allah dengan murni itu berat atau ringan? Halo, ada yang ngantuk? Mas, ada yang ngantuk badan? Ini persoalan yang paling penting dalam kehidupan, Pak. Sahabat Umar bin Khattab, saya ingatkan, sahabat Umar bin Khattab itu kalau membaca ayat Inna adaba rabbika lawaqi, sudah Bang Hasan Hussein. Inna adaba rabbika lawaqi. Ayu surah ya Hasan Hussein. Hafal kan ayat itu? Sudah? Al-Waqi'ah. Coba depannya, Pak. Depannya, itu kan ayat berapa? Ayat sekitar 45 kan? Coba ayat depannya. Al-Waqi'ah. Lima. Juz berapa itu? 27. Inna adaba rabbika lawaqi. Nah, searching Bang. Ini belum mungkin berarti ini hafalannya ini. Sesungguhnya adab Rabbmu itu sungguh pasti terjadi. Ketika baca ayat ini, sahabat Ibnu Khattab itu menangis. Kenapa?
beliau sangat tahu dan sangat paham tafsir ayat ini, bahwa kebanyakan kita kaum muslimin itu melewati neraka dulu baru masuk surga. Makanya ada namanya mantan neraka, jahannamiyun bahasa hadisnya itu. Jadi nanti orang-orang yang tidak masuk surga tanpa hisab. Jadi ada umat Rasulullah itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa dia disiksa dulu. Nah, orang-orang yang melewati hisab itu mesti lewat neraka dulu, gitu. Lewat neraka dulu, dia melalui siksa dulu. Inna adzaba rabbika lawaqi, dan sungguh azab Rabbmu pasti terjadi. Itu maksudnya apa? Kebanyakan kita kaum muslimin itu masuk neraka dulu, dicuci dulu kesalahan-kesalahannya itu, dicuci dosa-dosanya itu dulu, timbangan-timbangan keburukan itu dicuci dulu di neraka, kemudian nanti akan menggeliat, kata Rasulullah, menggeliat, kemudian akan dinaikkan, dimasukkan ke dalam surga itu, di dalam sebuah air itu menggeliat dia, menggeliat jahannamiyun, mantan jahanam itu kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Nah, persoalannya adalah yang bisa menjadikan kita ini masuk surga tanpa hisab, di antara yang harus kita perhatikan itu adalah tauhid. Apa? Tauhid. Kita harus memperhatikan yang pertama dan utama dalam hidup kita ini masalah tauhid. Karena di sini penekanannya hak Allah atas hamba adalah aya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba adalah hamba itu tidaklah mengibadahi Allah tanpa menyekutukan sedikit pun kepada Allah. Yang kedua, hak hamba atas Allah alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengadab. Nah ini kan, Allah tidak akan mengadab hamba itu ketika hamba itu tidak mempersekutukan Allah. Mari kita dalami lebih lanjut supaya kita bisa berhati-hati dengan persoalan kesyirikan ini. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 yang sudah sama-sama kita hafal, karena seringnya kita membaca atau mendengar khutbah yang kaitannya dengan tauhid ini, adalah ayat yang sangat terkenal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyud'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Surat Adz-Dzariyat. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya liya'buduni. Nah di situ ni. Kalau nanti lihat di surat Adz-Dzariyat itu liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengibadai Allah saja, tidak yang lain. Maka jangan sekali-kali mempersekutukan dengan yang lain. Salah satunya yang sering masih kita lupakan adalah sering orang itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya dengan hawa nafsunya. Bahasa buka surat Al-Jathiyah
ayat 23. Ada paket dan ada ya? Ayat 23. Iqra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Artinya, coba bisa baca saya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesaat dengan sepengetahuan Membiarkannya sesat. Sesat, bukan sesat. Iya. dengan sepengetahuannya. Iya. Terus. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberikannya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kalian tidak memperhatikan orang yang mengambil hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Dia memperturutkan apa yang dia mau, walaupun menabrak larangan Allah, dia perturutkan. Ini, dan Allah membiarkannya sesat. Maksudnya apa? Orang itu kecenderungannya adalah mempersekutukan Allah, maka Allah tutup pendengaran, penglihatan hatinya. Ada orang-orang yang hobinya itu berbuat syirik. Dulu ketika ada gejala muncul namanya ponari, masih ingat ponari? Apa itu? Batu bertuah, yang akhirnya banyak orang berbondong-bondong berobat dengan batu itu. Tapi sekarang sudah tidak bertuah lagi. Masih hidup itu si ponari, tapi batunya tidak bertuah lagi, tidak didatangi orang-orang lagi. Dulu awal-awal kan ramai. Mungkin kalau ada ponari-ponari baru membawa batu-batu bertuah ke Klaten, laku juga ya. Ya. Makanya kita harus teliti apakah secara ilmiah bisa dibuktikan atau tuahnya itu memang ada unsur jin dalam penyembuhan itu. Ini yang harus hati-hati. Atau termasuk ruqyah-ruqyah syirkiyah yang banyak bertebaran, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i, itu pun juga harus hati-hati. Sebab manusia itu kecenderungannya, ya, kalau ada nampak manusia yang punya sesuatu kemampuan di luar kebiasaan, itu biasanya pada dihubungi atau pada dijauhi. Saya punya murid ngaji di Jatero, Penggungilan itu, dia cerita. Di situ tuh kiai terkenal, ternyata dukunnya Pak Hartono. Itu kalau ada orang rasani itu tahu. Ada yang kenal Pak? Ya. Tapi Bapak pernah ke sana? Itu pada takut Pak, pada takut. Ojo pisan-pisan ngerasani balik, mau ngeluih, iya dah, pada takut. Begini Pak,
rumus kita menengok itu ada unsur jin atau tidak, itu ikuti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ada orang punya kemampuan di luar umumnya manusia, punya keluar biasaan, maka tengoklah amalannya. Ketika amalannya itu di atas sunnah, tidak berbuat bid'ah, maka keluar biasaan. Mungkin dia bisa berjalan di atas air, bisa melipat jalan. Tahu melipat jalan? Tahu melipat jalan? Melipat jalan itu misalnya, kalau kita mau ke Surabaya, kalau belum ada tol, pinter jam, naik mobil, di situ bisa 6-7 jam. Sekarang kalau pakai tol 3 jam full tol. Yang punya ilmu linguis itu bisa sakelebatan, Pak. Kita belum sampai sana, dia sudah di sana. Itu namanya ilmu melipat jalan. Kalau ada orang-orang yang utawa dia dibacok ndak mempan, wonten niku nggih. Dibacok ndak mempan nggih. Ada, Pak? Ada. Maka lihatlah amalannya. Kalau amalan-amalan dia sesuai dengan sunnah Rasulullah, dia mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, tidak berbuat yang mengada-ada, maka apa yang menjadi keluar biasaan manusia secara umum itu namanya karomah. Tapi ketika dia tidak sesuai dengan sunnah, amalannya banyak bid'ah, mengada-ada, pasti dia sesat. Gitu, Pak. Pernah saya menanya kepada murid guru yang punya keistimewaan. Bukan murid, dia pernah berobat gitu. Kan dia nginap. Ini pasiennya itu kan nginap. Saya tanya, Bu, itu Pak Kiainya itu kalau sholat gimana? Oh, rajin sholatnya. Ke masjid enggak? Oh, enggak ada ke masjid dia. Nah, pastikan itu sesat, saya bilang. Loh, kalau laki-laki itu, Pak, enggak ada ceritanya orang soleh, laki-laki itu sholat 5 waktunya di masjid, Pak. Enggak ada kamusnya di rumah. Itu namanya lelaki soleha, ya kan? Kalau ada laki-laki kalau sholat 5 waktunya di rumah, itu namanya lelaki soleha. Tidak ada kamusnya itu, Pak. Jadi dari situ aja udah kelihatan ini Mbah Dukun iya sholat tapi sholatnya lah pernah di masjid. Itu. Sebagaimana kita kalau di tempat konflik itu kan, Ustaz ada yang menceritakan ini kayaknya ini orang munafik misalnya. Tengok aja salat subuhnya. Diteliti salat subuhnya dia di mana? Sebab orang munafik itu paling berat sholat isya sama subuh berjamaah di masjid. Kalau dia enteng dan selalu jamaah isya dan subuh di masjid, insya Allah dia mukmin. Hati-hati, Pak. Sampai kalau sudah ada rasa berat sholat isya dan subuh di masjid, ada syu'batun minan nifaq. Ada benih-benih munafik. Sebab kalau orang Muslim itu tahu keutamaan sholat isya dan subuh berjamaah, pasti dia merangkak pun akan dijalani. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah di masjid itu pahalanya sama dengan orang sholat malam separuh malam. Dan sholat subuh berjamaah di masjid itu pahalanya seperti sholat malam semalam suntuk. Pernah dengan sholat malam setengah malam. Ayo baca surat 30 juz gitu ya. 1 juz banyak yang sudah kelelahan kan. Padahal 1 juz itu berapa menit pengajian saya kalau ngimami di sini dulu imam. Pernah yang berapa jam 1 juz?
1 jam lah ya. Itu pun keras letih betul. Ngaji mujuan nak salat 1 juz ini enten mujuan. Enten makan besar itu kan. Istimewa toh. 1 jam aja pakai itu. Nah, coba kalau sholatnya itu dari habis isya sampai jam 12. Jam 8, 9, 10, 11, 12. 5 jam. Kira-kira bagaimana perasaan kita ya kan? Sholat isya berjamaah, sholat malam separuh malam. Sementara sholat subuh berjamaah itu pahalanya seperti sholat malam semalam suntuk. Masya Allah. Yang berminat, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat isya subuh berjamaah. Bisa terancam menjadi munafik. Na'udzubillah. Subhanallah. Jadi hawa nafsu itu harus dikendalikan, jangan sampai diperturutkan. Biasanya orang Jawa niku Pak, unen-unen ini nak wong golek tombo, usaha niku sing penting mari. Ngaten pernah mireng tiang Jawi niku nak damel pados usaha pengobatan niku sing penting mantun. Cocok. Jenengan cocok betul. Kaidah seperti itu. Kalau orang punya pendirian dalam berobat itu yang penting sembuh, sama dengan ketika sampai mencari rezeki yang penting dapat. Mau syubhat, mau haram terjadi. Nah itu, makanya kalau pengobatan itu kadang-kadang kita mendatangi pasien itu macam-macam ragamnya. Ada yang dia banyak dikasih masukan oleh tetangga-tetangganya sampai bingung. Di antara masukannya itu kae no disokono ono wong pinter. Tak taunya apa? Wong pinter niku termasuk apa? Dukun. Ternyata di sana ada paranormal yang tidak normal. Nah, itu yang harus kita waspadai. Jadi terkait dengan tauhid kita harus berhati-hati, jangan sampai terjerumus gara-gara kita tidak mengilmuinya. Yang kedua, di surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah diperintahkan kepada mereka kecuali hanya untuk mengibadahi Allah, memurnikan peribadatan itu bagi Allah, hunafa'a, bersih, murni, suci, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Di situ ada ma, terus ilah. Itu sama dengan la ilah. Tidaklah diperintahkan kecuali, itu berarti wajib beribadah kepada Allah, mengikhlaskan di dalam beragama itu hanya karena Allah, tidak ada sesuatu pun yang lain. Makanya baik syirik besar maupun syirik kecil itu harus hati-hati. Syirik kecil itu apa? Syirkul khafi itu apa? Riya, sum'ah, syuhrah. Riya itu pengen didengar, pengen dilihat. Sum'ah pengen didengar, syuhrah pengen terkenal. Ada orang pengen terkenal? Mau ada supaya viral. Jadi buat konten itu sebenarnya ingin viral. Hati-hati itu mas yang di dunia media sosial itu, jangan salah niat. Saya kemarin dapat
potongan video Ustaz Somad ketika ngasih ceramah di pondok Kiai Thaifur Mawardi. Pernah dengar Kiai Thaifur Mawardi di Purworejo? Orang yang beramal tidak karena Allah itu melelahkan bapak-bapak sekalian. Orang yang beramal tidak karena Allah itu letih. Termasuk apa? Termasuk apa? Ingin terkenal. Beramal hanya karena ingin mengejar cita-cita. Kan kita kadang-kadang kalau ikut inspirasi orang-orang motivator itu kan kita mengejar sesuatu itu karena cita-cita. Bahkan suruh nulis kan, cita-citanya suruh nulis. Hati-hati itu. Kata Ustaz Abdul Somad dalam pengalaman kehidupannya, ketika kita mengejar, ketika kita beramal itu tidak karena Allah, unsurnya yang dominan itu termasuk tadi mengejar cita-cita, bukan karena Allahnya, atau dia karena pihak tertentu, dia riya, ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar, syuhrah, ingin terkenal, itu melelahkan, meletihkan. Letih kalau kita beramal tidak karena Allah. Baik. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala juga berpesan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh benar-benar kami bangkitkan pada setiap rasul, apa misi mereka? An i'budullaha wajtanibut taghut. Ibadailah Allah dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Menurut tafsir Depak ada tiga. Ada tiga. Satu, tukang sihir, itu taghut. Yang kedua, pengikut hawa nafsu tadi. Itu taghut itu. Jadi sampai bisa jadi taghut, Pak. Kita bisa jadi taghut, Pak. Mas, hati-hati itu. Kalau orang mengikuti hawa nafsu, itu bisa jadi taghut. Yang ketiga, orang-orang atau sekelompok orang atau bangsa atau lebih dari itu yang tidak menetapkan hukum tidak dengan hukum Allah, itu namanya taghut. Tapi Allah alam apa penyebabnya di tafsir Depak itu tidak muncul lagi. Dulu yang masih beberapa tahun yang lalu masih muncul itu keterangan di bawah, ada footnote. Kalau Bapak punya terjemah tafsir Depak itu di footnote-nya ada 3 itu. Itu menukil dari perkataan Imam Ibnu Qayyim. Sudah tidak ada lagi. Kalau Bapak beli tafsir Depak, footnote-nya sudah tidak ada itu. Allah alam apa penyebabnya saya tidak tahu. Itu taghut. Jadi taghut itu setan. Setan itu bisa dari golongan manusia, bisa dari golongan jin. Ini yang harus diwaspadai. Maka kewajiban menunaikan hak Allah itu dengan menolak segala bentuk kesyirikan. Apapun bentuk syiriknya harus hati-hati. Makanya di sini pentingnya kita membekali dengan ilmu. Bekali ilmu agar supaya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Untuk menguatkan ada beberapa perkataan ulama salaf. Yang pertama, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu sebelum kalian dihisab nanti di yaumul akhir. Sebab siapa yang sedang menghisab dirinya, meneliti dirinya, mawas diri, introspeksi, evaluasi diri, dia akan dimudahkan nanti di hari yaumul hisab. Dan muhasabah ini
adalah wujud kesadaran akan hak Allah. Jadi kalau kita sadar akan hak Allah, kewajiban sebagai hamba, kita selalu muhasabah, mawas diri, introspeksi, meneliti, menghisap-hisap, menghitung-hitung diri. Orang yang seperti itu dia akan dimudahkan nanti di yaumul hisab. Kemudian yang berikutnya apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, ma nadhara abdun fi haqqillahi illa addahu ila nadharillahi fi haqqi nafsihi. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Tidaklah seseorang hamba merenungi hak Allah kecuali itu akan membawanya merenungi hak dirinya di sisi Allah. Jadi supaya kita bisa merenungi bahwa kita ini tidak akan diadab oleh Allah selama kita tidak menyekutukan Allah. Dengan cara apa? Kita selalu menjaga hak-hak Allah. Orang yang selalu menjaga hak-hak Allah itu, dia akan dibawa kepada renungan tentang tidak diazabnya kita selama kita tidak menyekutukan Allah. Ya, selalu ingat kesedihan, jangan sampai kita terjerumus. Masih ingat doa yang dulu pernah kita pelajari supaya kita ikhlas dan tidak terjerumus dalam kesyirikan? Sahabat Umar pernah mengajari doa, riwayat yang didapatkan dari sahabat Umar, yang dilazimi oleh sahabat Umar apa? Allahumma ja'al amali kullahu sholihan wa ja'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li hadin fihi syai'an. Pernah kita sampaikan? Masa? Belum? Bareng-bareng sama-sama cuma Allahumma ja'al amali kullahu salihan wa ja'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Allahumma ja'al amali kullahu salihan wa ja'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Sekali lagi, Allahumma ja'al amali kullahu salihan wa ja'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jadikan seluruh amalku soleh mengikuti nabimu, dan jadikan seluruh amalku ikhlas hanya mencari wajahmu, dan janganlah engkau jadikan di antara keduanya sesuatu yang wala taj'al li hadin fi syai', dan jadikan dan jangan engkau jadikan sesuatu di antara keduanya. Maaf. Dan janganlah engkau jadikan sesuatu di antara keduanya. Artinya baik. Jadi begini, hadis itu maksudnya, ya Allah jadikan seluruh amalku itu soleh. Soleh itu maksudnya apa? Mengikuti Nabi. Soleh itu maksudnya mengikuti Nabi. Dan jadikan seluruh amalku itu ikhlas hanya mencari wajahmu. Berarti di situ mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik.
Dan janganlah engkau jadikan sesuatu di antara keduanya yang akan merusak. Apa itu? Bid'ah, syirik. Jadi perbuatan bid'ah, mungkarat, bid'ah yang mungkar, bid'ah yang menyesatkan, atau kesyirikan yang akan merusak tauhid. Janganlah kau jadikan di antara keduanya itu ya sesuatu yang akan merusaknya. Janganlah kau jadikan terhadap salah satu di antara keduanya itu sesuatu yang merusak. Nah, itu maksudnya. Ini doa yang sangat dilazimi oleh sahabat Umar bin Khattab, sehingga beliau itu sampai ditakuti oleh setan. Tuh. Kalau Bapak saudara sekalian ingin ditakuti setan, banyak berdoa. Gitu. Dari searching masjid ada muncul. Coba dibaca. Doa yang sering dipanjatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahumma ja'al amali kullaha sholihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku sebagai amal yang soleh, ikhlas karena harap wajah-Mu, dan janganlah Kau jadikan di dalam amalku bagian untuk siapapun. Ya, tidak ikhlas maksudnya kan? Ya. Bisahu bisaha yang pernah saya baca dulu di kitab apa? Mana saya baca doa ini di ada Dr. Abdul Hasan mengarang kitab kalau dari Fidi dari Surat Taubah ada di dan beliau berjilid-jilid itu yang masalah tarbiyah jihadiyah, nah, itu ada di situ. Saya baca hadis itu. Tapi intinya agar supaya kita tidak terjerumus di dalam kesyirikan dan selalu mentauhidkan Allah, perlu melazimi doa-doa seperti itu. Supaya apa? Kita kuat, tegar menghadapi segala ancaman yang menjerumuskan, baik itu kaitannya dengan amalan-amalan yang menyimpang atau amalan-amalan yang tidak ikhlas karena Allah. Baik, mungkin ini sebagai paparan yang mungkin nanti ada perlu kita diskusikan terkait dengan persoalan faedah ketika seorang hamba itu sadar akan hak-hak Allah. Ternyata luar biasa kalau kita dalami secara mendalam di ayat Al-Quran, hadis Nabi maupun perkataan ulama salaf sangat menekankan persoalan yang satu ini, baik di kitab Muhtatul Ahmad maupun di Madarijus Salikin di muat kedua-duanya oleh Imam Ibnu Qayyim, keduanya digarang oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Baik, demikian semoga bermanfaat. Aku lupa lihada astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'ilil mu'minina min kulli dzambin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Kita serahkan kepada pembawa acara. Monggo. Selalu dukung channel kami dengan subscribe, like dan tekan loncengnya.